Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa sekalian semuanya? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Di kelas 11 ilmu keagamaan Al-Quran Hadis, pada kesempatan ini kita membahas bab pertama, hakikat penciptaan manusia. Bagi yang belum absen, silakan untuk mengklik absennya tiap jam pelajaran ya. Jangan lupa kehadiran Anda di e-learning, karena sama saja Anda hadir, dan kalau tidak hadir, tidak absen, dianggap tidak mengikuti kegiatan pembelajaran, dan itu akan mempengaruhi kegiatan pembelajaran Anda selanjutnya. Pada kali ini kita akan membahas tentang hakikat penciptaan manusia. Nah, ini materi ini sangat pas sekali dengan kita semuanya. Karena sebagai manusia harus mengetahui hakikat dirinya itu sendiri. Asal muasal proses kejadian manusia. Ini ilmu yang sangat luar biasa tentunya. Tujuan pembelajaran yang diharapkan di sini, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, Quran Surat An-Nahl ayat 78, Al-Baqarah ayat 30 sampai 32, Az-Zuhruf ayat 56, serta hadis riwayat Muslim tentang penciptaan manusia. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan makna mufradat dalam Al-Quran tersebut di atas ya. Mufradatnya atau arti per kata itu mufradat. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kandungan. Apa kandungan dalam surat tersebut? Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan perilaku orang yang memahami kandungan ayat dan hadis tentang hakikat penciptaan manusia tersebut. Nah, ini sebelum dalam pembelajaran ini, mari kita renungkan. Kita sebagai manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dari ciptaan-ciptaan Allah yang lain, baik dari bentuk fisiknya ataupun potensinya. Tidak ada yang bisa menandingi manusia dari penciptaannya itu. Manusia paling sempurna. Oleh karena manusia berpotensi menjadi makhluk Allah yang paling mulia di alam semesta ini. Bukan semata dilihat dari aspek penampilannya, namun juga dari hakikat penciptaannya. Dari mulai proses kehadirannya hingga proses ketiadaannya. Ini manusia. Ditinjau dari segi proses penciptaan, manusia telah melalui serangkaian proses yang sangat unik dan menakjubkan. Jauh melebihi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha besar dan maha kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha pencipta. Tidak ada yang dapat menandingi hasil penciptaannya. Sebagai makhluk yang paling sempurna, manusia berkedudukan jauh lebih tinggi dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Manusia mengemban misi agung sebagaimana yang dikehendaki Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjadi khalifatullah fil ardh,
wakil Allah di muka bumi untuk memahaminya lebih mendalam. Mari kita cermati beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan proses penciptaan manusia. Proses manusia setelah dilahirkan dan tujuan manusia diciptakannya. Nah ini, untung aja kita ini diciptakan makhluk Allah sebagai manusia. Ya, sempurna. Nah ini, silakan Anda amati. Ini apa ini? Gambar apa ini coba? Ini adalah kita dulu sebelum lahir ke dunia berada di sini nih. Apa? Di tempat sesuatu hal yang sangat sempit sekali. Masya Allah, luar biasa. Coba amati ini. Dengan dulunya semacam itu, kemudian kita lihat bandingkan dengan sekarang ini. Tuh. Nanti kita amati gambar ini. Mari kita menganalisis ayat yang pertama, surat Al-Mu'minun, ayat 12 sampai 14. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alna nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Khalaqnal mudghata 'idhaman fakasawnal idhama lahman. Tsumma ansa'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini arti mufradatnya. Bisa Anda baca ya. Terjemahannya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu hal yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Analisis ayat. Quran surat Al-Mu'min ini menerangkan tentang para pencipta manusia yang sangat unik. Ya. Proses penciptaan manusia yang sangat unik. Proses penciptaan manusia diuraikan mulai unsur pertamanya. Proses pertumbuhannya di dalam rahim, kemudian menjadi makhluk yang sempurna, dan siap lahir menjadi seorang anak yang manusia. Sebuah rangkaian proses yang sekaligus menunjukkan keharusan adanya kerjasama yang baik antara kedua orang tuanya. Nah ini. Jadi itu orang tuanya ini. Kita lahir juga ya tergantung pada orang tuanya. Pada ayat 12 dikatakan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Ini nih. Min sulalatin min tin. Saripati tanah nih. Kita yang ganteng-ganteng ini seperti bapak ini. Diciptakan itu dulu dari saripati tanah. Oh. Dari saripati tanah, sulalati mintin. Saripatinya, Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya pada ayat 13 dengan kekuasaan Allah, saripati yang mulai dari tanah tersebut dijadikan menjadi nutfah. Ya, nutfah atau air mani dari seorang bapak. Nah, ini air yang suci itu ya. Hari ini air suci. Jangan dikotori, jangan dinodai oleh perbuatan kita ya, karena perbuatan yang tidak suci atau yang kotor itu tadi. Dalam istilah ilmu biologi, air mani seorang laki-laki disebut dengan sel sperma dan air mani kaum perempuan disebut dengan sel telur atau ovum. Nah itu kan dalam ilmu
Dan ketika bertemu dalam proses pembuahan, keduanya berada dan tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim seorang perempuan. Ditebengkan kepada seorang perempuan. Nah, ini ditebengkan bukan hanya itu dengan sembarangan, harus mulai izin, harus mulai proses, tidak sembarangan. Tuh. Karena itu adalah sebuah hal yang suci, maka kita harus lakukan dengan hal yang suci. Nah, ini. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun yang ke-14, ayat yang ke-14 dikatakan bahwa ketika telah berada dalam rahim seorang perempuan dalam waktu tertentu sekitar 40 hari, nutfah tersebut berkembang menjadi alaqah, segumpal darah. Masya Allah, air jadi darah. Kemudian dalam kurun waktu tertentu 40 hari kemudian alaqah tersebut berubah menjadi mudghah, segumpal daging, jadi daging. Lalu selama kurun waktu tertentu 40 hari, mudghah tersebut berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus daging. Dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia, sebagaimana telah disebutkan juga dalam ayat tersebut. Kemudian kami menjadikan dia makhluk berbentuk lain. Insyaallah. Terkait dengan hal ini, riset para ahli embriologi menyebutkan bahwa selain mengandung spermatozoa, air mani juga tersusun dari berbagai campuran yang mempunyai fungsi masing-masing. Misalnya mengandung gula yang diperlukan untuk menyediakan energi bagi spermatozoa, menetralkan asam di pintu masuk rahim, dan melicinkan lingkungan agar memudahkan pergerakan sperma. Sebelum proses fertilisasi atau pembuahan terjadi, 250 juta sperma terpancar dari laki-laki pada satu waktu menuju sel telur yang jumlahnya hanya 1 setiap siklusnya. Sperma tersebut melakukan perjalanan yang sulit menuju sel telur karena saluran reproduksi wanita yang berkelok-kelok kadar keasamannya yang tidak sesuai dengan sperma. Nah, ini adanya gerakan menyapu dari saluran reproduksi wanita dan juga yang gravitasi yang berlawanan. Ini sebuah proses yang luar biasa. Jadi itu kejadian manusia tidak sekonyong-konyong kita ini lahirkan. Allah menciptakannya itu dengan berbagai ilmu yang luar biasa yang sangat dikaji, sehingga dalam mengkajinya para itu menjadi dokter, kemudian dokter jadi spesialis. Wah, itu bayarannya luar biasa dengan adanya proses kejadian manusia ini. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini ya. Tentang ayat surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah dengan proses yang luar biasa ini. Juga dalam sebuah hadis. Nah, ini yang artinya telah disampaikan kepada kami Abu Bakar bin Abi Saibah dari Abu Muawiyah dan Waqi, dari Muhammad bin Abdullah, dari Numair, Al-Hundan, ayahanda juga dari Muawiyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan dialah orang yang jujur dan terpercaya pernah berkata kepada kami, sungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau sperma, kemudian menjadi alaqah segumpal darah, selama waktu itu juga kemudian menjadi mudghah segumpal daging, selama waktu itu pula kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu rezekimu, ajalmu, amal perbuatan, dan sengsara atau bahagianya. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sungguhnya ada seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun ketetapan Allah mendahulunya, sehingga ia beramal dengan amal ahli neraka, maka ia pun masuk neraka, dan sungguhnya
ada seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni neraka, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka, kecuali sahasta saja. Namun ketetapan Allah mendahulunya, sehingga ia beramal dengan amal ahli surga, maka ia pun masuk surga. Nah ini, itu mengenai proses penciptaan manusia. Jadi Anda hafalkan surat tersebut ya. Surat Al-Mu'minun ini ayat 12 sampai 14. Skor dengan kosakatanya ini, ya, arti perkata dan terjemahnya. Ya, minggu depan Anda hafalkan ya. Demikian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali. Anda berdalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.